Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan hati yang bahagia ya. Amin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah nih kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai hidup bersih dan sehat di sekolah. Sebelum dimulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Semoga anak-anak semua bisa mempelajari materi hari ini dengan baik ya. Kita simak video berikutnya. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar ya. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang membersihkan ruangan kelas secara bersama-sama. Ada yang menghapus papan tulis, ada yang menyapu, ada yang mengelap meja, dan lain sebagainya. Nah, mengapa sih mereka harus membersihkan kelas? Karena hidup sehat itu tidak hanya ada di rumah saja, melainkan kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah, tepatnya di kelas. Nah, kebersihan sekolah ini menjadi tanggung jawab semua warga sekolah ya. Jadi bukan hanya penjaga sekolah saja, tapi ibu guru, kalian sebagai siswa pun ikut bertanggung jawab untuk kebersihan lingkungan sekolah. Jadi anak-anak, bagian pertama di lingkungan sekolah yang harus kalian jaga kebersihannya yaitu ruangan kelas. Setiap siswa harus berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan lain sebagainya. Semua siswa ini harus ikhlas mengerjakan tugas masing-masingnya ya. Karena bila pekerjaan dilakukan bersama-sama akan terasa lebih ringan. Maka dari itu, jagalah kebersihan kelas secara bersama-sama ya, karena kelas yang bersih dan sehat akan membuat kita belajar lebih nyaman. Untuk membersihkan kelas, kita memerlukan peralatan kebersihan. Di antaranya yang pertama, kemoceng. Nah, kemoceng ini berfungsi untuk membersihkan debu-debu di atas meja, rak buku, dan lain-lain. Selanjutnya ada kain pel. Kain pel berfungsi untuk mengeringkan lantai. Selanjutnya yang ketiga ada sapu. Sapu berfungsi untuk membersihkan setiap sudut-sudut dari debu dan kotoran. Dan terakhir ada tempat sampah. Tempat sampah ini berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah. Kebersihan ini banyak sekali macamnya anak-anak. Jadi tidak hanya ada 4 seperti yang ada di layar kalian. Nah, nanti kalian coba cari tahu apa saja peralatan kebersihan yang ada di kelas. Sekarang mari kita perhatikan perbedaan dari kedua gambar ini. Di sini ada kelas bersih dan kelas kotor. Kelas bersih terlihat sangat rapi. Bangkunya tertata rapi, lantainya pun bersih. Berbeda dengan kelas kotor ya. Kelas kotor, bangkunya berantakan. Ada kursi di bawah lantai, kemudian di lantainya pun banyak sekali sampah. Nah, anak-anak, apakah kalian ingin belajar di kelas bersih atau di kelas kotor? Tentunya kalian ingin belajar di kelas bersih ya. Maka dari itu, jagalah kebersihan kelas. Mari kita identifikasi ciri-ciri kelas yang bersih dan yang kotor. Kelas bersih, meja dan kursinya sangat tertata rapi. Kemudian yang kedua, lantai kelasnya terlihat bersih dan bebas dari sampah. Yang terakhir, jendelanya pun bebas dari debu. Nah, berbeda sekali ya dengan kelas kotor. Kelas kotor ini, meja dan kursinya berantakan di mana saja. Kemudian yang kedua, lantai kelasnya pun terlihat kotor karena banyak sampah. Yang terakhir, jendelanya berdebu karena tidak pernah dielap. Kelas kotor atau kelas yang tidak bersih ini akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk.
Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit loh anak-anak, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Maka dari itu, yuk sama-sama kita jaga kebersihan kelas kita. Sekian penjelasan dari Ibu Deo. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu Deo sampaikan. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.